Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur desain organisasi. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Davela Danilawati, Ribiosi Karbila, dan Gafari Muhammad. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Davela. Kepada Davela dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan organisasi secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan bagi-bagi dikelompokkan dengan organisasi. Organisasi sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tujuan. Prinsip organisasi itu terdiri dari perumusan tujuan yang jelas, agar organisasi dapat berjalan dengan arah yang jelas. Yang kedua, seluruh anggota organisasi mengetahui tujuan, agar semua anggota tidak keluar dari apa yang seharusnya dikerjakan. Yang ketiga, pembagian kerja. Keempat, kesatuan arah. Yang kelima, kesatuan perintah. Dan desain dan bagan organisasi. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Sementara, bagan struktur organisasi atau organization chart adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu posisi pekerjaan berdasarkan pada tugas dan wewenangnya. Biasanya bagan itu dibuat untuk suatu perusahaan agar kita tahu siapa direkturnya, siapa departemennya, atau siapa saja karyawan yang bertugas di sana. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Davela. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi kedua yaitu tentang desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem memusatkan wewenang untuk tingkat di mana pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah merupakan tingkat di mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Dapat disebut desentralisasi adalah sistem yang menyebarkan wewenang kepada bagian-bagian dalam organisasi. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Gafari. Pada Gafari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang hubungan koordinasi dan tentang manajemen suatu struktur organisasi. Koordinasi atau coordination merupakan proses penginteraksi tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional untuk mencapai tujuan yang secara efisien. Tiga pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik manajemen dasar. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Kemudian cara-cara mendapatkan koordinasi. Ada 6 unsur yang terdapat dalam desain organisasi. Yang pertama, spesialis kerja. Spesialis kerja di mana membagi kegiatan pekerjaan dalam tugas-tugas yang terpisah, yang disebutkan juga dengan pembagian kerja.
Kemudian yang kedua, rantai komando hierarki. Rantai komando hierarki juga bisa disebut dengan wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas sampai tingkatan paling bawah. Yang kemudian rentang kendali. Rentang kendali, hal ini terlibat dari jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Yang keempat, formalisasi. Formalisasi adalah tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan oleh kader di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Kemudian desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi dan sentralisasi merupakan pengambilan keputusan terpusat pada satu titik dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, departementalisasi dasar. Hal ini digunakan untuk mengelompokkan suatu pekerjaan dalam suatu genap atau suatu kelompok. Hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, ada sedikit kekeliruan. Saya akan kembali menjelaskan rentangan manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan dapat dikendalikan atau dikoordinasikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Jumlah bawahan yang terlalu banyak tidak baik dan bawahannya yang sedikit juga kurang efektif. Istilah-istilah lain tentang manajemen. Yang pertama, span of control. Yang kedua, span of authority. Yang ketiga, span of attention atau span of supervision. Jadi hubungan antara koordinasi dengan rentang manajemen, semakin besar jumlah rentang, maka semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gafari. Selanjutnya, kesimpulan. Suatu organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dengan organisasi, suatu tujuan di perusahaan akan lebih efektif dan efisien lebih dicapai. Struktur organisasi sendiri merupakan rangkaian kerja yang menjalankan tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara sama pekerjaan individual dengan kelompok. Dengan desain organisasi, maka merupakan keadaan perusahaan dapat terkontrol dan bisa minimalisir apabila ada kendala ke depannya. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, di mana memiliki hubungan dengan rentang manajemen karena manajer memiliki batas untuk mengatur bawahan mereka. Hubungan itu adalah semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Maafkan jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.